Baik, kita akan jawab pertanyaan yang sudah kita terima. Kita kumpulkan beberapa pertanyaan. Ada insya Allah setidaknya ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ibu Lisa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah boleh saya baca surat Yasin untuk mertua saya, namun beliau bukan Islam? Atas jawaban Pak Ustadz saya ucapkan terima kasih. Membacakan surat Yasin untuk mertuanya tapi dia bukan Islam, maksudnya mungkin tuh untuk mendoakannya. Kalau mendoakan non muslim, hukumnya boleh mendoakan non muslim. Tapi yang kita doakan pun cuma satu aja, yaitu memohonkan petunjuk supaya dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Nabi mendoakan keluarganya yang masih non muslim. Kata Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, itu dalil boleh mendoakan non muslim. Hanya itu aja. Tapi yang lainnya tidak boleh. Misalkan dia nikah, lalu kita datang, barakallahu lakum wa baraka alaih, tidak bisa. Hanya didoakan supaya dia dapat hidayah. Sekarang untuk mertuanya. Nah, tapi yang boleh didoakan itu pun kalau dia masih hidup. Kalau udah mati, maka diserahkan aja kepada Allah. Orang tua kita misalkan non muslim meninggal, maka tidak boleh kita doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Diserahkan aja kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim Allah larang untuk mendoakan ayahnya supaya dapat ampunan. Siapa namanya ayah Nabi Ibrahim ya? Azar. Jadi maka aku berlepas diri kepada keadaan ayahku, kata Nabi Ibrahim, kuserahkan keputusannya kepadamu ya Allah. Nah, jadi kalau orang tua kita non muslim meninggal, tidak perlu lagi kita doakan supaya diampuni oleh Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu tidak perlu. Serahkan aja kepada Allah. Tapi kalau dia masih hidup, boleh kita doakan, tapi doanya pun hanya seputar untuk supaya dia dapat hidayah, diberikan hidayah oleh Allah. Begitu juga berlaku untuk kawan-kawan kita, tetangga kita yang non muslim. Jadi doakan supaya dapat hidayah. Bukan nanti dia kawinan lalu kita datang, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Lalu nanti dia dapat anak, kita doakan lagi, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib. Lalu dia nanti meninggal, kita Allah maghfir lahu warhamhu. Itu tidak boleh. Ya. Jadi hanya boleh untuk supaya dapat hidayah. Lalu dibacakan surat Yasin, ya tidak nyambung jadinya, tidak connect karena pinnya lain. Jadi doa orang Islam kepada orang Islam sampai karena pinnya sami. Jadi insya Allah masuk transferannya. Tapi kalau udah lain nomor rekeningnya ya tidak akan masuk. Jadi dia harus beriman dulu. Begitu untuk jawaban Ibu Lisa untuk mertuanya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Neneng. Assalamualaikum Dik. Oh, dia pakai adik dengan saya. Karena sepengetahuan saya ini Neneng tuh ya kakak kelas saya lah. Waktu sekolah dulu. Assalamualaikum Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mau nanya, bekerja saham ye riba ke bukan? Makasih sebelumnya. Bekerja saham, jual beli saham, riba kenaan. Kalau terpenuhi unsur-unsurnya boleh, sah dan halal. Apa unsur-unsurnya? Pertama, kalau saham yang halal, satu, benar-benar harus ada perusahaannya, bukan perusahaan alam gaib. Jadi betul-betul real ada perusahaannya. Yang kedua, produknya ada, produknya jelas, produknya jelas. Nah, kemudian yang ketiga adalah barang yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram.
Lalu misalkan itu perusahaan jual beli babi misalkan, nah ini tidak boleh karena sesuatu berkenaan dengan sesuatu yang dilarang. Atau perusahaan jual beli asu, nah itu sesuatu yang dilarang. Jadi Nabi itu melarang, pertama Nabi melarang jual beli buah yang masih bunyi. Nah itu menampaknya manggamu bulan 12 nanti itu udah masak, nah sekarang ku beli, itu tidak boleh. Karena ada ketidakpastian di sini yang dalam ekonomi Islam disebut dengan gharar. Nah, atau membeli hewan tapi masih dalam parut ibunya, parut induknya. Kubali sapimu bunting tuh anaknya, nanti mu lahir aku balinya, itu tidak boleh. Atau bai'ul ma'dum, membeli barang yang disik. Misalkan ready barang di rumah, jual beli online biasanya. Jual beli online, ready barang di rumah siap, padahal barangnya disik. Iya namanya bai'ul ma'dum, jual barang yang disik. Makanya kalau jual beli online pastikan barangnya memang dah ada. Pastikan barangnya memang dah ada, nah, baru kita katakan ready di rumah. Kalau tidak itu gharar, itu dilarang. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi boleh aja jual beli saham asal perusahaannya jelas, produknya jelas, ada, kemudian sistem atau sesuatu yang diperjualbelikannya tadi adalah jelas juga halalnya, bukan sesuatu yang haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya, Kak Neneng, silakan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan buka fatwa di SN MUI tentang jual beli saham. Kemudian pertanyaan dari Taslima. Panjang untuk jawabannya. Panjang anaknya, bukan jawabannya, panjang pertanyaannya itu, macam koran. Baik, kita coba bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang akikah. Sebagaimana kebiasaan di kampung saya yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Sebagaimana sunnah yang diajarkan Nabi, akikah bayi laki-laki 2 ekor kambing dan perempuan 1 ekor kambing. Kalau mampu boleh dilaksanakan hari ke-7 atau seterusnya. Kalau tidak mampu biasa sampai udah dewasa atau tua baru akikah. Pertanyaannya 1. Nah, biasanya di kampung saya akikah baik untuk laki-laki atau perempuan, kambing diganti dengan 1 ekor sapi untuk perwakilan 1 ekor sapi untuk 7 orang baik laki-laki maupun perempuan. Apakah ia boleh? Akikah 1 ekor sapi untuk 7 bayi, maksudnya gitu. Tidak boleh akikah 1 ekor sapi untuk 7 bayi. Akikah harus pakai kambing. Harus pakai kambing, tidak boleh pakai hewan lain. Nah, kalau ada ustadz nanti yang ceramah model gaya, berarti dia pakai referensi fikih sunnah Said Sabiq. Tidak boleh, kata dia, tidak boleh. Pokoknya akikah harus pakai kambing, tidak boleh pakai sapi. Apalagi sampai kongsi bertujuh, berarti dia pakai fikih sunnah Said Sabiq. Silakan buka fikih sunnah Said Sabiq. Nah, fikih sunnah Said Sabiq ya mazhabnya apa? Mazhabnya Hanafi. Jadi kalau orang yang mengatakan bahwa akikah harus pakai kambing, tidak boleh sama sekali pakai hewan yang lain, maka dia mazhabnya Hanafi. Nah, tapi kalau kita buka mazhab Syafi'i, di dalam kitab ada 2 kitabnya. Pertama nama kitabnya itu Qalyubi wa Umairah. Kitab pertama. Kitab yang kedua adalah Hasyiah Al-Bujairibi. Jadi ada 2 kitab tuh. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam mazhab Syafi'i akikah untuk 7 bayi, misalkan perempuan 7 orang bayinya, lalu akikah dengan 1 ekor sapi. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Boleh. Jadi 1 ekor sapi untuk akikah 7 anak perempuan nih misalkan boleh. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, jadi kenapa saya jelaskan seperti ya? Kita melihat pendapat imam mazhab supaya kita itu daan berkelahi gara-gara perbedaan pendapat. Jangan sampai kita berkelahi gara-gara beda pendapat. Oh, dia enggak apa, saya maunya seorang aja lah, daan mau nak kongsi. Berarti dia Hanafi.
Pak, saya suka itu ramai-ramai aja. Kan kalau ramai kan lebih murah. Misalkan beli hewannya, beli sapi, betujuh gitu ya. Jangan lihat murahnya kalau ibadah, tapi mukhlishina lahuddin. Ikhlasnya itu yang Allah nilai. Kalau kau akikah 2 ekor kambing untuk anakmu yang laki dan kau ikhlas, itu yang paling baik. Nah, dan kalau betujuh itu juga ikhlas lillahi ta'ala, itu yang paling baik. Nah, jangan sampai kita karena ada unsur yang lain, misalkan karena supan dan sebagainya, tapi betul-betul lillahi ta'ala, yang paling ikhlas itu yang Allah nilai. Nah, jadi untuk yang pertama bahwa Ibu Taslimah, sekok sapi boleh akikah untuk 7 orang anak menurut mazhab Syafi'i. Boleh dilihat di dalam kitab Qalyubi wa Umairah, dan segi lagi kitabnya namanya Hasyiah Al-Bujairimi gitu. Yang kedua, kata orang kalau mau akikahkan anak, orang tuanya harus akikah dulu. Inyan ke? Akikahkan anak, orang tuanya harus akikah dulu. Oh, enggak gitu. Misalkan saya nak akikahkan anak saya belum akikah, lalu saya nak akikahkan anak saya. Enggak boleh kata orang. Nih, dengar ya. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Sedangkan anak saya itu, ia tanggung jawab saya. Saya sebagai ayahnya mengakikahkan anaknya. Dalilnya, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir ke dunia, maka dia murtahanun, tergadai bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Terus ba'u anhu yauma sabihi, maka dia dipotongkan hewan pada hari yang ke-7. Yuhlaku ra'suhu, cukur rambutnya, fayusamma, beri nama yang baik. Nah, jadi walaupun saya ini belum diakikahkan oleh orang tua saya belum akikah, maka anak saya itu tanggung jawab saya, maka saya akikahkan anak saya. Jadi walaupun saya tidak akikah, boleh ya, bahkan harus saya mengakikahkan anak saya, karena akikah saya tanggung jawab orang tua saya. Yang ketiga, ada yang ngaitkan akikah dengan kurban. Maksudnya kalau mau kurban harus akikah dulu. Jadi bagaimana ya Pak? Ada yang ngaitkan akikah dengan kurban. Maksudnya kalau mau kurban harus akikah dulu. Jadi bagaimana ya Pak? Jadi saya ulang sekali lagi ya. Akikah saya itu adalah tanggung jawab ayah saya. Sedangkan kurban itu adalah tanggung jawab saya terhadap diri saya sendiri. Jadi walaupun saya belum diakikahkan oleh ayah saya, itu kan tanggung jawab ayah saya. Nah, sekarang saya nak kurban, ia tanggung jawab saya, maka silakan. Jadi tidak ada hubungannya, wah kau kan belum akikah, tidak boleh kurban. Nah, pertama alasannya kenapa walaupun tidak akikah itu dia boleh kurban. Satu, kurban dengan akikah hukumnya sama-sama sunnah muakkad. Sama-sama sunnah muakkad. Jadi ketika ada 2 sama-sama sunnah, nah sekarang yang bisa nak kita kerjakan yang mana sekarang? Oh, yang pertama saya kebetulan tuh hari raya Idul Adha dan kebetulan duitnya ada, kerjakan sekarang. Kerjakan kurban dulu. Tapi kan belum akikah. Akikah insya Allah ada rezekinya nanti. Wah, gitu deh. Yang didapat mati itu untuk yodolo yang harus dikerjakan, karena hukumnya dua-duanya sunnah. Nah, yang kedua alasannya kenapa orang yang belum akikah boleh kurban? Yaitu tadi, karena kurban saya, karena akikah saya tanggung jawab ayah saya. Sedangkan kurban itu tanggung jawab saya terhadap diri saya sendiri. Nah, jadi boleh itu Bu. Walaupun belum akikah, silakan berkurban. Ibu Taslimah. Mohon penjelasannya karena pertanyaan tentang akikah mewakili dari sebagian masyarakat di kampung saya yang masih bingung seputar akikah. Terima kasih. Udah saya jawab. Bismillah. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang yang jadi tentara pakai nyogok, tapi gajinya disumbangkan sebesar sogokan? Ndaan semuanya harus kita sebut sogok. Ada yang memang betul sogok, ada yang bukan sogok, dan itu halal. Mana contohnya? Ini yang halal ya. Itu walaupun kita mengeluarkan duit, tapi itu bukan sogok. Misalnya penerimaan PNS. Penerimaan PNS guru. Saya
honor udah 5 tahun. Kuliah jurusan pendidikan agama Islam misalkan PAI. Kemudian IPK 3,7 dan saya lulus tes. Begitu saya nak ngambil SK, lalu kata yang menyerahkan SK harus bayar wani piro. Nah, apakah ketika saya mengeluarkan 50 juta dimintanya misalkan itu nyogok? Enggak, itu bukan nyogok. Saya sedang mengambil hak saya. Nah, lalu datang orang kedua. Nah, itu yang haram tuh. Dibuka CPNS. Lalu ijazahnya misalkan teknik informatika, kuliahnya jurusannya IPK 2,0, honor baru 3 bulan. Karena dia bayar 100 juta, lalu lolos dia dan dia diterima jadi PNS, nah itu yang haram. Orang yang harusnya tadi lulus jadi tidak lulus gara-gara dia ngambil jalan pintas dia dibayarnya. Nah itu yang haram. Jadi nyogok ya sesungguhnya ngambil hak orang. Ketika kita ngambil hak kita, ya bukan sogok. Misalnya anak kita diculik, karena culik, lalu yang si penculik nelpon, Assalamualaikum, tidak pakai salam pencuri biasanya. Selamat siang, betul ketuk dengan Pak Hatoli? Betul, anak bapak sedang dalam bahaya. Silakan keluarkan duit 100 juta. Kalau tidak anak bapak mati. Lalu kata saya misalkan, tidak mau aku keluarkan duit 100 juta. Iya kan nyogok. Iya bukan sogok. Iya bukan sogok, tapi mengambil hak anak. Kalau tidak anaknya nanti akan mati. Nah, jadi itu bukan sogok. Yang sogok itu ketika kita ngambil hak orang. Ketika kita ngambil hak orang. Nah, iya dia sogok. Nah sekarang itu Pak Ustadz, apa hukumnya seorang yang jadi tentara pakai nyogok tapi gajinya yang disumbangkan sebesar sogokan? Itu namanya ngakal-ngakali malaikat. Kalau memang dia tidak mencukupi syarat dan memang tidak lulus tes dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk penerimaan sebagai tentara, lalu dia tidak lulus dan dia bayar 100 juta misalkan supaya lulus, maka sesungguhnya itu sogok. Nah, tapi ketika dia nak melamar jadi tentara, ikut tes fisik, tes macam-macam lah dan lulus, lalu ketika dia nak ngambil SK-nya misalkan, lalu kata yang bersangkutan wani piro, bayar sekian kau baru bisa ngambil SK-mu. Nah, itu bukan sogok. Tapi kalau betul memang itu nyogok seperti yang saya jelaskan tadi, maka semuanya gajinya haram. Gajinya haram, duit tunjangannya haram, duit semuanya lah yang terkait dengan jabatannya itu haram. Makanya haram semuanya yang dimakannya. Nah itu. Lalu disumbangkannya sebesar sogokannya. Itu namanya air bensin dicampur dengan air. Bensin dicampur dengan air teh. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kalau udah dicampurkan bensin dengan air teh, dimasukkan ke tangki motor, pasti mogok. Diminum oleh kita manusia, pasti mabuk. Dijual pun tidak laku. Nah, jadi jangan beralasan boleh nyogok, lalu duitnya disumbangkan sebesar sogokan. Mun gaya nanti saya nak korupsi 1 miliar. Duitnya saya sumbangkan ke pondok pesantren. Nah, bagi yang udah tahu bahwa ia duit sogok, jangan diterima. Ia namanya racun. Udah tahu racunnya dimakan. Nah, jadi gitu. Untuk saudara wani penanya namanya Ahmad. Pernah belajar di SMK Negeri 1 Palu. Gitu jawabannya. Kalau betul nyogok, semuanya yang terkait gajinya sampai dimakan ke anak cucunya itu haram. Haram. Tapi kalau tidak nyogok, itu halal. Nah, bedakan yang sogok dengan yang bukan sogok. Tadi ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir dari Sulaiman Ahmad. Tinggal di Sambas. Oh, berarti orang Sambas tuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya. Saya ngail atau najur umpan katak. Kak iya dia kawan beri tahu saya katanya katak daan boleh dibunuh apalagi dibuat umpan. Gimana ya? Inyan ke? Dalam Islam ada hewan yang
dilarang untuk dibunuh dan ada yang memang sunnah dianjurkan untuk dibunuh. Mana yang sunnah untuk dibunuh? Di antaranya tikus, hewan-hewan yang merusakkan. Hewan-hewan yang merusakkan atau yang membahayakan itu sunnah dibunuh. Pertama tadi tikus, yang kedua ular, yang ketiga kalajengking, gagak, atau juga cicak. Cicak itu termasuk yang disunahkan, disebutkan dalam hadis sunnah membunuh cicak, terutama malam Jumat. Itu. Nah, tetapi ada jenis hewan-hewan atau binatang yang memang dilarang untuk dibunuh. Nah, dilarang untuk dibunuh. Di antaranya itu adalah katak. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang larangan membunuh katak, membunuh kodok. Nah, tapi hadisnya ada sahih, ada dhaif. Hadisnya ada sahih, ada dhaif. Nah, tapi setidaknya hadis yang sahihnya ada 3. Hadis yang sahih itu ada 3 macam, ada 3 G. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana di zaman Rasulullah itu pernah datang seorang tabib kepada Nabi. Tabib ya mun bahasa kita ya macam dukun kampung, bukan dukun kampung lah nyebutnya, tapi dia ngobati orang pakai herbal. Jadi dia ngobati orangnya pakai herbal. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ngobati orang pakai katak, membunuh katak." Kata Nabi, "La taqtulud dibda." Jangan kau bunuh katak. Nah, ini hadis pertama. Ia ditulis oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf. Kemudian hadis yang kedua dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa katak itu ketika zaman Nabi Ibrahim itu dia memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Sedangkan cicak itu yang membunuhnya. Maka kata Nabi, jangan kau bunuh ini katak, kemudian bunuhlah ini cicak. Itu hadis dari Siti Aisyah. Nah, ada 2 hadis dari. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf tadi, bahwa katak kalau dia berbunyi itu dia bertasbih, memuji Allah subhanallah dan bertakbir Allahu Akbar. Jadi kalau katak bunyi ketika turun hujan dan sebagainya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak tadi dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa katak kalau dia bunyi itu dia bertasbih dan bertakbir, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan dibunuh kata Nabi. Lalu bagaimana kalau kami jadikan umpan ngail? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama, nih dengarkan ya jawabannya, bagi yang suka ngail terutama itu dengarkan jawabannya, bagi yang suka ngail, umpannya katak. Nah, ini dengarkan baik-baik. Pendapat pertama, jumhur nih. Jumhur artinya mayoritas. Mayoritas artinya kebanyakan ulama, hampir semuanya. Hampir semuanya ulama mengatakan bahwa menjadikan katak sebagai umpan haram. Karena ada dalil yang melarangnya. Kalau cacing Pak Ustadz, cacing boleh. Kenapa boleh? Tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada hadis yang melarangnya. Jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadillu dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya, hukum asalnya sebenarnya perbuatan muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Minum teh boleh, minum es cendol boleh, minum air es tabu boleh, minum Coca-Cola boleh. Kenapa boleh? Tidak ada dalil melarangnya. Minum arak? Tidak boleh. Kenapa? Ada dalil yang melarangnya. Makan nasi boleh, makan sate boleh, makan bakso boleh. Kenapa boleh? Tidak ada dalil melarangnya. Makan babi? Tidak boleh. Kenapa? Ada dalil melarangnya. Nah, sekarang umpan cacing boleh, umpan ulat boleh. Kenapa boleh? Tidak ada dalil melarangnya. Umpan katak tidak boleh karena ada dalil yang melarangnya. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi ngumpankan katak tuh tidak boleh. Menurut pendapat pertama. Pendapat pertama yang sahih, tidak boleh membunuh katak alias kodok di beradiknya. Pendapat kedua Pak Ustadz. Ini pendapat kedua.
Pendapat kedua ini Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh menjadikan katak sebagai umpan untuk ngail dengan 2 syarat. Nah, jadi walaupun boleh ada syaratnya 2 IG. Jadi enggak wah pokoknya boleh Enggak, ada syaratnya 2. Pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika dia ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana hukumnya menjadikan katak sebagai umpan untuk ngail, mancing?" Kata Syekh Ibnu Utsaimin, pertama syaratnya kan 2-nya saya tadi. Pertama, bahwa ikan yang kita dapat dari hasil ngail dengan umpan katak itu adalah betul-betul untuk dimakan. Jadi ikannya betul-betul untuk dimakan. Bukan untuk sekedar dipiara atau hiasan. Apalagi kalau dilihat pas dapat lakak ngail, wah ikannya kacik, lapaskan lagi. Itu tidak boleh, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Haram. Nah yang kedua syaratnya, kalau nak menjadikan katak sebagai umpan, bunuhlah katak itu secara baik-baik. Bunuh secara baik-baik. Jangan hidup-hidup dikait matinya dengan mati kail. Tidak boleh. Itu menyiksa binatang. Dijadikan umpan ngotek tapi masih hidup digantung gaya di atas air, itu tidak boleh. Jadi walaupun boleh kata Syekh Ibnu Utsaimin menjadikan katak sebagai umpan ngail, 2 tadi syaratnya. 1, bahwa ikan yang kita dapat dari umpan katak tadi betul-betul untuk kita makan, kita masak. Yang kedua, jangan sakiti katak. Ini syaratnya. Dan yang paling boleh kalau katak itu dia tidak akan mati karena kita bunuh, tapi dia mati seorang kepanasan. Itu boleh dijadikan umpan. Nah, jadi sekarang kesimpulannya gimana Pak Ustadz Hatoli? Nah, saran saya itu saran saya bagi yang suka ngail pakai umpan katak, umpan lain aja pakai umpan lain banyak. Ada cacing, ada kapang, ada motar, ada ulat sagu, macam-macam banyak. Ada urai-urai. Ayo jadikan umpan. Sana umpan katak. Kami mundaan umpan katak kalau dapat ikan Pak Hatoli. Itu bahaya ikan di pasar. Meli aja. Daripada kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meli aja di pasar, Pak. Ndak ambil duit Pak Hatoli, mundaan ambil duit, ngomong aja dengan saya. Ngomong aja. Jadi gitu jawaban untuk saudara Sulaiman Ahmad di Sambas. Wallahu a'lam. Itulah yang dapat saya jawab. Ada 5 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan di komentar, di kolom komentar tulis pertanyaannya. Insya Allah kalau ada waktu dan saya sempat akan saya berikan jawabannya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.